Punya ide bisnis yang kayaknya bakal booming banget? Wah, itu keren. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa banyak banget ide brilian yang ujung-ujungnya malah gagal? Jawabannya tuh seringkali bukan di idenya loh, tapi di satu hal yang sering banget kelewat, pemahaman soal medan perang bisnis itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng kekuatan dari analisis pasar. Jadi, apa sih yang benar-benar misahin bisnis yang suksesnya luar biasa sama yang ya cuma jadi cerita kenangan? Apa karena modalnya gede? Atau timnya yang super hebat? Ternyata kuncinya lebih mendasar dari itu semua. Pembeda utamanya itu bukan semangat yang membara, bukan juga idenya yang kurang cemerlang. Pembeda sesungguhnya adalah ini. Seberapa dalam Anda ngerti arena tempat Anda mau bertanding. Seberapa kenal Anda sama peta pasar Anda. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Membangun bisnis itu persis kayak mendirikan gedung. Nggak mungkin kan kita mulai dari atap? Semuanya harus berawal dari fondasi yang super kokoh. Nah, dalam dunia bisnis, fondasi itu kita sebut studi kelayakan. Anggap aja ini semacam reality check yang wajib hukumnya sebelum Anda mempertaruhkan waktu, tenaga, dan uang. Tujuannya buat ngecek, ide ini cuma keren di atas kertas doang, atau emang beneran bisa jalan di dunia nyata. Dan di antara semua elemen studi kelayakan, ada satu yang jadi jantungnya, jadi pilarnya, yaitu analisis pasar. Ini bukan cuma salah satu langkah ya, ini adalah titik nol, titik awal dari semua keputusan penting yang bakal Anda ambil nanti. Ngelewatin analisis pasar itu itu sama aja kayak mau mendaki Gunung Everest tapi mata ditutup. Nggak bawa peta, nggak cek ramalan cuaca, itu bukan berani namanya, tapi nekat. Anda wajib kudu harus memetakan medannya dulu sebelum maju. Terus, gimana caranya kita memetakan medan perang ini secara praktis? Tenang, ada kok alatnya yang udah terbukti puluhan tahun. Namanya kerangka kerja STP. Yuk, kita bongkar satu-satu. STP, ini singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Pertama, segmentasi, kita petakan dulu seluruh wilayah pasarnya. Kedua, targeting, kita pilih satu area yang paling menjanjikan buat kita kuasai. Terakhir, positioning, kita tancapkan bendera kita di situ biar semua orang tahu siapa kita dan apa keunikan kita. Nah, ini dia, pisau bedah kita buat memetakan pasar. Kita bisa bagi-bagi pasar berdasarkan siapa mereka atau demografis, di mana mereka tinggal atau geografis, apa yang mereka pikirkan dan rasakan alias psikografis, sampai gimana kelakuan mereka pas belanja atau behavioral. Kuncinya makin spesifik, makin tajam. Jadi, ini dia keajaibannya. Segmentasi itu mengubah cara main kita. Dari yang tadinya nembak pakai senapan gotri ke segala arah, jadi nembak pakai senapan runduk yang tepat sasaran. Kita berhenti teriak-teriak di tengah keramaian dan mulai ngobrol langsung ke orang yang tepat. Oke, kalau tadi kita udah tahu siapa yang mau kita sasar lewat STP, sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan buat mereka? Nah, disinilah kita beralih dari analisis ke aksi, pakai senjata yang namanya 4P. 4P, atau bauran pemasaran. Gini deh, kalau STP itu kompas yang nunjukin arah tujuan kita, maka 4P itu adalah kapalnya. Lengkap dengan dayung, layar, dan kemudinya yang bakal bawa kita sampai ke tujuan. Yuk kita lihat isinya apa aja. Pertama, produk. Dan ini kuncinya, jangan pikirin produk Anda sebagai sebuah barang. Pikirin produk Anda sebagai sebuah solusi. Orang itu nggak beli bor, mereka itu beli lubang di dinding. Jadi coba tanyain lagi, masalah spesifik apa sih yang sebenarnya lagi Anda selesaikan buat pelanggan Anda? Kedua, harga. Harga itu bukan cuma soal biaya produksi plus keuntungan loh. Harga itu soal persepsi nilai di kepala pelanggan. Jadi, seberapa berharga sih solusi yang Anda tawarkan ini di mata mereka? Mereka rela bayar berapa untuk itu? Ketiga, tempat atau soal distribusi. Punya produk paling keren sedunia juga bakal percuma kalau nggak ada yang bisa nemuin. Coba dipikirin, target pelanggan Anda itu nongkrongnya di mana? Apa di mall, di Instagram, di TikTok, atau di marketplace? Ya udah, samperin mereka di sana. Dan yang terakhir, promosi. Kalau semua udah siap, sekarang waktunya kita cerita. Gimana caranya kita ngomongin nilai dari solusi kita ke mereka? Ingat, ini bukan soal jualan maksa, tapi soal membangun koneksi lewat cerita yang pas di tempat yang pas. Oke, STP dan 4P itu ibarat roket peluncur yang dahsyat. Tapi, peluncuran yang sukses kan baru awalannya aja. Pertanyaan yang lebih penting adalah, gimana caranya biar kita tetap bisa terbang di orbit dan gak jatuh lagi ke bumi? Nah, disinilah kita ngomongin soal keberlanjutan.
Soalnya, keberlanjutan bisnis yang sejati itu bukan soal untung bulan ini atau kuartal ini aja, tapi soal kemampuan buat terus relevan, terus beradaptasi di tengah dunia yang nggak pernah berhenti berubah. Ingat, bisnis itu lari maraton, bukan lari sprint 100 meter. Dan kutipan ini, wah ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba deh, perhatiin 3 kata kuncinya. Memahami, mengantisipasi, sama memanfaatkan. 3 kata ini adalah DNA dari bisnis yang bisa bertahan lama. Jadi, pesan utamanya ini nih, jangan pernah anggap analisis pasar itu sebagai PR yang sekali dikerjain terus selesai. Bukan. Anggap ini kayak radar yang harus nyala terus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selera pasar berubah, pesaing baru muncul. Tugas kita adalah terus dengerin, dan yang paling penting, siap buat beradaptasi. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat lagi ide bisnis Anda dalam-dalam. Apakah Anda sedang membangun sebuah roket yang cuma dirancang untuk meluncur dengan hebat? Atau Anda sedang membangun sebuah kuil yang kokoh, yang dirancang untuk bertahan melintasi zaman? Jawaban dari pertanyaan itu bakal menentukan segalanya.